bahwa Mbak Puan itu ingin menjalin hubungan dengan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo ya. Dengan Jokowi saya rasa itu lebih personal ya, dengan Gibran juga. Tapi sama yang lain Bu Mega nggak mau personal. This is politik, behind the scene segala macam, bahwa Bu Mega akan membawa PDIP di luar pemerintahan. Dia mengatakan 80%. Terus bagi-bagi sembako ke masyarakat tetap. di Jogja pula. Di Jogja pula. Apa yang mau ditunjukin Pak Jokowi menurut? Ya Pak Jokowi ingin menunjukkan bahwa dia nggak peduli. Oke, welcome to Total Politik, dan kali ini berdua saja dengan Sister Number One ya, karena BHM lagi conference, Ari juga lagi conference. Ari lagi conference, luar biasa ya. Jadi udah ini ya, udah makin ya sesudah jadi aset istana ini banyak undangan conference. Ada Mbak, lebih tepatnya dia menemani istrinya yang lagi conference. World Water Forum, paten juga lo udah ngerti water. Iya. Ya inilah bos, kan bini gue orang water, jadi gue nemenin bini gue. Bagus juga, tapi nggak apa-apa kan. Jadi dengan kali itu kan, kalau mengikuti itu kan akhirnya kita terdampak juga Mbak, supaya ngerti. Iya. Sama kayak Mbak Uni kayaknya juga ini. Gue lihat Instagram udah foto-foto sama Ganjar Pranowo aja iya, deh. Tadi. What the story Mbak sama Ganjar? Ya kemarin itu kan saya memantau Rakernas PDIP dari Jogja ya. Karena long weekend, terus dapat undangan untuk datang ke acara Waisak, puncak Waisak di Borobudur kan. Oh ikut ini dong, menerbangkan itu dong. Diversity. Gua nggak kebagian lampionnya, tapi gue berada di tengah-tengah ribuan orang yang menerbangkan lampion. Indah banget ya? Indah banget. Jadi diversity is beautiful ya. Ya ada beberapa masukan supaya lebih husu dan tapi nggak penting lah menurut saya. Nggak, maksudnya gini ya, minimal satu deh gue omongin ya, ini buat mungkin pengelola Borobudur ya, itu ada 15 ribuan orang, tolong penerangan lampunya tuh ditambah karena gelap banget, hujan, banyak orang tuh terperosok ke got sampai ke Seleo. Sebab kan ribuan orang berdesak-desakan jalan ya. Dan kalau udah jalan kayak gitu kan nggak ngeliat ke bawah semua. At least marka ininya lah ya, marka. Jadi lampunya itu emang kurang. Khusus untuk acara yang spesial seperti itu, mestinya kalau Borobudur nggak mau keluar budget ekstra untuk nambah lampu penerangan di dalam parknya itu, ya penyelenggara lah. Dalam hal ini DPP Walubi mungkin bisa nambah sehingga jalan-jalan tuh terang, nggak gelap gulita gitu loh. Ya kayak jalan-jalan di Pantai Indah Kapuk lah ya kan. Bagus tuh Mbak di PIK 1 dan PIK 2 kan. Jadi lebih aman dan nyaman buat peserta. Itu aja mungkin masukan lewat sini. Jadi selamat Waisak ya buat teman-teman yang merayakan Waisak. Nah, jadi kan aku monitor itu. Nah, kemarin dalam pidatonya Bu Mega jelas menarik ya, lebih dari 2 jam kan. Terus dan ternyata itu banyak sekali orang-orang dari luar PDI Perjuangan yang datang ya, karena kan yang surprise-nya beberapa waktu lalu, ini Pak Jokowi nggak diundang karena ini acara internal saja. Ternyata macam-macam orang, maksudnya lebih diverse dibanding acara-acara internal PDI sebelumnya loh. Iya, menurutku betul. Menteri-menteri kabinet. Yang jelas Menteri Kabinet diundang, meskipun ada yang nggak datang karena mungkin ada di luar negeri. Kayaknya yang non KTA yang datang Pak Teten aja kali ya. Pak Teten aja. Non KTA biasanya kan yang non KTA juga ada Bu Retno biasanya datang. Pak Haritanu ada ya, Ketua Umum Perindo, terus Pak Mardianto diwakili kan, PLT Ketua Umum P3, kemudian ada Pak yang Oso disebut ada. Pak Oso ada, karena itu kan semuanya yang koalisi ya di tiga itu ya. Pak Tri ada, Pak Tri Sutrisno senior. Nah kita lihat orang-orang yang biasanya ada tapi nggak ada itu Kepala BIN ya, Pak Budi Gunawan. Nah, biasanya kan selalu duduk di depan. Ini kata elit-elit PDIP yang cerita sama saya ya, bahwa biasanya selalu diundang kan, tapi kali ini tidak hadir gitu. Apakah itu menggambarkan inklinasi atau apa? Karena
minggu yang lalu saya nge-tweet ya, ini karena kan terbuka ya, saya mengupload foto, saya memotret pagi-pagi itu saya membaca, karena saya masih langganan Kompas ya, di halaman depan Kompas tuh sebelah bawah tuh ada artikel yang di sampingnya memasang foto Pak Budi Gunawan, Kepala BIN, tumben-tumben nih dia pasang Kompas, fotonya di halaman Kompas, pertama. halaman depan, Headline. bagian bawah panjang, artikelnya itu mempromosikan IKN sebagai kota masa depan, modern. Ini advertorialnya BIN berarti? Saya nggak tahu. Karena Karena tidak ada tulisan advertorialnya, ya. Tapi ada fotonya Pak Budi Gunawan. Isinya kontennya apa kontennya, Mbak? Kontennya mempromosikan IKN sebagai kota masa depan. Tapi nggak ada tulisan advertorialnya. Nggak ada. Nah, saya upload kan itu, saya upload di Twitter kok. Tumben-tumben. Nanti insert ya uploadannya Mbak Uni ya. Twitternya Mbak Uni. Tumben-tumben kok masang foto. Gitu loh. Beberapa kali saya ngelihat tulisan kayak tulisan-tulisan yang seperti itu di halaman depan itu, tapi baru kali ini saya ngelihat yang ada fotonya di samping tulisan itu. Maksud Mbak Uni emang nggak wajar kepala Intel punya? Enggak, maksud saya gini, di tengah suasana kebatinan PDIP dan Bu Mega dengan Pak Jokowi yang seperti sekarang, kita tahu sebelumnya bahwa semua orang termasuk kepala BIN harusnya itu orangnya presiden, apalagi, tetapi juga dalam sejarahnya kita juga berkali-kali bahas di sini bahwa Pak Budi Gunawan itu kan lama menjadi orang yang dipercaya oleh Bu Mega, ya kan? Jadi waktu itu saya mengupload itu dengan semacam apakah ini menunjukkan inklinasi yang sudah pro kepada program Pak Jokowi? Mbak, ini katro-katro si Angga ini nggak ngerti apa kata inklinasi ini apa? Ingin mengarah ke sana. No, Ya baru tahu nih seumur hidup 30 tahun hidupnya baru tahu inklinasi ini. Sebenarnya gue juga nggak tahu. Mengarah. Jadi ternyata kemarin di Rakernas itu tidak hadir. Ya. Tunggu. Oke, kita lokalisir dulu ya. Ini topik yang menarik. Apa tondo-tondo apa yang Mbak Uni mau hadirkan dengan pertama mengupload tulisannya Pak Budi Gunawan, atau apapun lah tulisan tentang bagaimana Pak Budi Gunawan itu mempromosikan IKN yang merupakan produk baby-nya Pak Jokowi, legasinya Pak Jokowi, di mana sudah barang tentu kita tahu hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega makin lama, paling tidak habis dari Rakernas ini kita tahu tidak lebih baik, kalau bisa dibilang memburuk. Makin memburuk gitu. Pertama tentu saja pertanyaannya adalah kenapa kok BIN harus mempromosikan IKN? Maksudnya BIN itu di mana-mana, Badan Intelijen Nasional. Negara. Setahu saya di berbagai negara itu bergeraknya secara diam-diam, tidak muncul, bahkan jarang sekali ketuanya, kepalanya itu muncul. Tapi ini yang membuat saya mengupload tuh kok saya kaget, sudah lama sekali tidak melihat wajahnya Pak Budi Gunawan, tiba-tiba ada di artikel itu pasang foto. Aku ingat bahwa waktu COVID pernah baca majalah Tempo, ada advertorialnya BIN waktu itu soal ada vaksinasi. Juga. Enggak, lebih ke topik itulah, ya, vaksinasi soal apa. Di Kompas itu juga beberapa kali saya melihat seperti itu, tapi tidak pernah saya melihat yang ada fotonya gitu loh. Tapi kan waktu COVID itu kan kita jelas, maksudnya masih saling satu perahu. Yeah. Nah ini apa yang Mbak Uni baca dan bagaimana kaitannya dengan ketidakhadiran Pak BG juga dalam Rakernas? Saya melihat memasang foto saja di sampingnya itu sesuatu yang wow gitu ya. Why dan wow gitu kan. Mengapa harus pasang foto? Kalau misalnya temanya itu katakanlah tentang perlunya artikel tentang kerjasama intelijen di kawasan atau apalah geopolitik ya kan, tentang konflik segala macam ya yang ada kaitannya sama intelijen ini, terus ada fotonya Pak Budi Gunawan, mungkin masih bisa. Tapi ini promoting IKN ya, apakah itu masuk tupoksinya BIN misalnya? Dari segi topik
Mbak Uni kurang saya wajar. yang nggak biasanya. Oke. Nggak biasanya. Wajar atau enggak itu mungkin relatif dari perspektifnya ya. Mungkin mereka bisa bilang ya kita kan harus bahu-membahu mempromosikan IKN. Betul. Tapi ini tidak biasanya Pak Budi Gunawan memasang fotonya. Satu. Yang kedua, problem emang kenapa Pak Budi Gunawan ikut mempromosikan legasinya Pak Jokowi untuk memperkuat ya legasi ini, menurut Mbak Uni apa ininya? Pertanyaannya itu mesti kita tanya kepada Pak Budi dong. Menurut Mbak Uni. Kita mesti mengundang Pak Budi ya. Pak Budi mau nggak datang? Ini topiknya sebenarnya dari dulu kita hindari ya karena gue ngeri. Iya. Menurut Mbak Uni apa yang membuat ikut mempromosikan legasinya Pak Jo? Apa salah atau apa benarnya gitu? Pak BG. Ya, saya melihatnya itu sebagai sebuah tanda bahwa Pak Budi Gunawan ingin menunjukkan dukungan terbuka terhadap Pak Jokowi lewat dukungan terhadap IKN. Dengan konsekuensi bahwa mungkin itu bisa dianggap sebagai hal yang kurang pas mungkin dari kubunya Ibu Megawati ya dan PDIP ya. Apalagi kemudian Pak BG tidak hadir di Rakernas PDIP. Biasanya selalu hadir. Jadi ya kira-kira itulah. Sudah barang tentu Mbak Uni punya jawaban yang kita tidak bisa ungkapkan di sini ya. Mungkin ya analisanya. Tapi itu saja yang kita baca. Kan kita membaca dari apa yang tampak di permukaan ya. Tapi jelas bahwa tidak biasanya bahwa BIN itu membahas tentang IKN dalam konteks mempromosikan sebagai kota masa depan apa segala macam. Dulu vaksinasi COVID aja ada kok. Oh, kalau vaksinasi COVID mungkin semuanya harus ya, itu kan karena konteksnya itu memberikan apa ya, kalau bahkan kalau perlu pada saat itu dilakukan operasi Sandiuda turun langsung untuk meyakinkan masyarakat seluruh Indonesia. Itu langgam bersama tuh ya. Iya. Tapi IKN ini apakah ini kepentingan masyarakat se-Indonesia? That's still big question gitu loh. Kalau vaksinasi kan semuanya kita ingin supaya rakyat itu vaksin. Jadi semuanya total football, bahkan pada saat itu polisi terlibat sangat besar dalam vaksinasi. Betul. Ya, distribusi vaksin itu polisi tuh gede banget. Betul. Salah satunya misalnya Jenderal Fadil tuh menggagas vaksinasi merdeka atau apa Mbak, yang itu kan secara masif akhirnya semua ditiru yang kan. bikin vaksinasi di mana-mana, yang pegang vaksin banyak banget dan diakui oleh Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin. Polisi sangat membantu. Polisi dan TNI Polri sangat membantu. Termasuk ya, dalam hal ini konteksnya kalau badan intelijen ya masuk dalam satu langgam ya. Membantu meyakinkan pentingnya vaksinasi buat masyarakat Indonesia pada saat itu, yang masih banyak yang menganggap mencurigai bahwa vaksin itu berbahaya buat dia. Karena kan dulu ada isu waktu awal-awal vaksin dari Cina. Yang kedua harusnya nggak divaksinasi karena berbahaya, nggak tahu isinya apa. Itu kan butuh sebuah operasi total football untuk meyakinkan. Nah itu menurut saya sih masih wajar ya. Jadi makanya saya tidak menggunakan istilah wajar atau tidak wajar soal promoting IKN dalam bentuk artikel seperti itu ya. Tetapi tidak biasanya. Agak lain. Agak lain. Tapi seberapa ada kaitannya Mbak antara promoting artikel itu dengan ketidakhadiran Pak Budi Gunawan di Rakernas? Saya nggak bisa menurut jawab. Menurut Mbak Uni, ada nggak relasinya atau ini dua hal yang berdiri masing-masing aja? Nggak, kamu jangan hubungin, itu nggak ada relasinya. Ya, mungkin nggak ada relasinya. Kalau dibandingkan bahwa ketika hubungan Ibu Mega masih bagus dengan Jokowi dan acara Rakernas PDIP dihadiri oleh banyak sekali menteri, menterinya Jokowi baik yang KTA maupun yang tidak KTA, dengan yang sekarang ya pejabat-pejabat ya itu udah menunjukkan apakah mereka segan atau khawatir apa segala macam bisa. Yang kedua tapi bisa juga mereka sedang tidak berada di Jakarta kan. Oh iya.
Bisa juga, jadi bisa aja Bang mereka Muni sedang aja nggak ada di tadi Jakarta. di peluncuran government tax aja nggak ada karena lagi di Swiss kan kawan kan. Ya padahal harusnya dia ada di situ karena Harusnya dia paling Menkominfo. iya. Jadi apa namanya, bisa juga seperti itu. Gitu. Tapi mungkin yang menarik rakernasnya sendiri ya. Tunggu dulu. Ini masih sini dulu enak aja. Karena Biasanya kalau ada Ari langsung nggak mau ngebahas tentang kepala bin. Iya. Kan Mbak Uni yang ngomong. Gue nanya aja. Sejauh ini aman kan ya? Aman. Oh gitu. Tapi menurut Mbak Uni gini. Langkah Pak Budi Gunawan itu mungkin nggak dalam sepengetahuan dan sepersetujuan Ibu Mega juga, karena dulu Mbak Uni pernah bilang juga, BHM juga pernah bilang bahwa melihat langkah Mbak Puan yang seperti ini dan langkah Mas Hasto yang seperti itu, ini bagian dari part of the strategy aja. Ada stick, ada carrot, ada bad cup, ada good cup gitu-gitulah. Mungkin nggak? Mungkin saja, misalnya gini, Bu Mega pasti bisa memahami kalau ada menteri-menteri yang sebetulnya secara personal dekat dengan Bu Mega, tapi statusnya adalah ASN, yang mana ASN itu kan berarti semacam aparatnya pemerintah eksekutif ya. Itu kemudian harus menjaga dirinya juga supaya tidak bermasalah dengan sang bos. Itu saya yakin Bu Mega ngerti, ya. Jadi kemudian orangnya mungkin tidak datang, tapi menyampaikan pesan itu kepada Bu Mega, dan Bu Mega bisa, saya yakin ada orang-orang yang seperti itu, ya. Bahkan di level menteri sekalipun, ya, terutama karena ya dia ASN, menghormati ya. Dalam kondisi yang serba salah, khawatir nanti kalau datang nanti dianggap balelo, ya. Dan Bu Mega dan PDIP paham bahwa ada, tadi saya tanya juga sama, kan tadi saya wawancara sama Mas Ganjar Pranowo ya, sebelum kesini tadi pagi saya tanya juga soal itu. Bu Mega itu memahami hal-hal seperti itu. Itu tadi konteksnya adalah ketika misalnya saya bertanya soal kemarin kan Bu Mega pidato cukup keras, ya. Tetapi misalnya dia mengkritik RUU, proses pembahasan RUU MK, RUU penyiaran dilakukan masa reses dan segala macam. Tapi kan masyarakat tuh menunggu, ketua umumnya ngomong begitu tegas, keras, tapi ketua fraksinya menindaklanjuti nggak dengan mengatakan oke, PDIP sikapnya, fraksi PDIP sikapnya adalah tidak perlu dibahas, tidak perlu direvisi misalnya. Ganjal, kalau bisa ganjal gitu ya, kan. Nah itu yang kita tunggu kan. Oh makanya ketua fraksi disebut juga ya, di-mention kan ketua Pak Utut ya. Utut. Nah jadi itu kita tunggu misalnya. Kemudian tadi juga saya bertanya kepada soal itu konteksnya kenapa Menteri PDIP masih ada di dalam, padahal Bu Mega sekeras itu. Ya ternyata ketika ditanya, ya Bu Mega mengatakan saya kan sudah berkomitmen untuk mendukung sampai akhir masa periode jabatannya Presiden Jokowi. Di situ Bu Mega, menurut Mas Ganjar, ingin menunjukkan ini loh contoh orang yang konsisten. Yang nggak konsisten bukan saya loh, gitu loh. Jadi itu alasan Bu Mega tidak menarik. Tapi bahwa ada yang tidak bisa hadir, apakah dia ada di luar negeri, di luar kota, apakah sebenarnya dia ada di sini. Tapi Bu Mega itu, wah kalau ASN nanti dia sulit dalam posisi yang serba salah. Nah itu Bu Mega tuh memahami situasi yang dihadapi oleh menteri-menteri yang sebetulnya secara personal dekat dengan Bu Mega, bahkan yang dekat kalau yang ada KTP. Yang harusnya hadir, yang biasanya, bukan yang biasanya. Yang biasanya hadir kan banyak yang secara personal dekat dengan Bu Mega kan biasanya seperti Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, ya kan, Pak Basuki, ya kan, Bu Retno, Menlu, itu kan dekat, secara personal dekat. Oh, bahkan Mega. Waktu ulang tahun PDI Perjuangan Januari lalu aja kan pada datang tuh menteri-menteri yang tadi Mbak Uni sebut kan. Yang disebut yang juga lumayan dekat kan sebenarnya Nadiem Makarim, Mendikbudristek kan lumayan dekat kan. Oh iya betul. Iya kan? Tapi ya lagi-lagi tadi mungkin saling tepo kan selironya di situ Mbak ya. Terbasa. Jadi menurut saya
memang kan sejak mungkin bagi menteri-menteri yang punya KTA juga jadi serba salah ya. Akhirnya mereka ya udah karena diperintahkan untuk stay di situ for the sake of komitmen PDIP Bu Mega untuk menteri-menteri ini mendukung sampai akhir. Ya udah, tapi pasti suasananya kan udah nggak enak. Kita ngobrol sama Profesor Mahfud, udah suasananya di kabinet udah gimana ya? Seperti itulah situasinya, ya kan? Ada juga Mbak, misalnya kayak Bang Sandi kan ada juga kemarin kan menterinya Pak Bang Jokowi Sandi, juga. Iya nggak sih? Siapa ya? Tapi dia PDIP karena dia P3. Bang Sandi ada. Cuma Bang Sandi sama Kang Teten aja ya yang kayaknya yang dua menterinya Pak Jokowi mungkin non KTA yang hadir ya. Kang Teten mungkin udah nggak peduli juga. Apa-apa deh gue datang aja gitu misalnya. Oke lah gitu ya. Top Kang Teten. Nah, Apalagi gitu. Mbak yang menarik Mbak. Oh, salah satunya ini nih ada video coba mungkin nanti Mbak Uni bisa ini juga ya, setelah kemarin tuh 2 jam Bu Mega pidato panjang Kalau sekali. di kita ada Mbak Puan. Nah, ini Oh iya. Mbak Puan, saya bilang pada Mbak Puan sebagai ketua DPR, wah pergi ke luar negeri terus. Tapi itu kerja loh, bukannya jadi turis. Jadi terus saya bilang gantianlah sama saya. Saya deh yang jadi ketua DPR. Kamu yang jadi ketua umum. Senyumnya ya. Hehehe. Ini juga yang jadi pembahasan di mana nih Mbak? Apakah itu clue bahwa Bu Mega akan mewariskan posisi ketua umum ke Mbak Puan ya? Menurut kamu gimana? Kayaknya itu satu-satunya kode yang menunjukkan adanya titik terang tentang suksesi dari tahun-tahun sebelumnya ya. Maksudnya berbagai event PDI Perjuangan bertahun-tahun, 5 tahun terakhir, ini kayaknya kode tentang suksesi yang paling bold ya. Itu pertama. Dan yang kedua, kode suksesi ini itu datang dari Bu Mega kepada Mbak Puan juga di saat di hari yang sama. Tadi Anda mention Pak BG nggak datang, yang biasanya datang. Dan yang kedua, nggak ada Mas Prananda. Mas Prananda kan nggak ada Mbak. Ya nggak sih? What do you think? Seberapa punya makna itu tadi? Satu ya, saya melihat bahwa Bu Mega ngomong Mbak Puan, gantian saya Mbak Puan jadi ketua umum, saya jadi ketua DPR. Saya ngelihat itu sesuatu yang nggak mungkin kan, karena Bu Mega nggak pernah jadi caleg. Ya. Jadi kalau dia nggak jadi anggota legislatif, dia nggak bisa jadi ketua DPR. Jadi itu it's like kayak semacam bercanda antara ibu dan anak ya. Itu satu hal. Kemudian di sisi yang lain, di poin terakhir dari 17 rekomendasi eksternal PDIP yang dibacakan oleh Puan, itu Rakernas memberikan dukungan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menjadi calon ketua umum di Kongres PDIP April 2025. Artinya bahwa kalau mereka mendukung Ibu Megawati dan Ibu Megawati bersedia, maka ya ketua umumnya di Kongres 2025, 5 tahun dari 2025 adalah Ibu Megawati lagi. Ini kayak agak mirip dengan Golkar ketika dipimpin sama Harmoko yang di Kongres atau musyawarahnya mengajukan Pak Harto lagi. Jadi ya nggak Mbak? Nah, jadi ketika Ibu Mega. Tapi itu kan normal aja memang. Seharusnya seperti itu kan, memang. Yang mana yang normal maksudnya? Ya rekomendasi Rakernas harus mencalonkan Bu Mega lagi. Apa? Ya artinya itu menggambarkan bahwa mungkin Rakernas dan rekomendasi yang dibacakan itu kan pasti sudah di-approve oleh Ibu Mega kan.
Artinya Ibu Mega juga masih melihat bahwa suasana kebatinan dari PDIP masih memerlukan sosok pemersatu seperti Ibu Megawati sebagai ketua umum. Oke. Sosok yang bisa berkata tidak, punya sikap punya sikap yang jelas terhadap siapapun yang dia anggap beda dengan value yang ingin diperjuangkan oleh PDIP, termasuk terutama soal patuh terhadap konstitusi. Karena soal konstitusi ini kan disebut Puan bahkan sampai terharu, terisak-isak ketika membacakan rekomendasi soal meminta maaf atas adanya kader-kader PDIP yang melanggar konstitusi ya. Siapa yang dianggap? Kan orang bertanya-tanya kan. Tentu yang di mata PDIP dianggap melanggar konstitusi, dugaannya ya mengarah kepada Pak Jokowi lah. Yang mungkin dianggap cawe-cawe ya terhadap proses lolosnya Gibran menjadi cawapresnya Prabowo. Kalau enggak kan nggak ada yang lain lagi kan. Yang digugat kan itu kan. Nah, seberapa punya makna Mbak yang membacakan rekomendasi itu, termasuk poin mengenai permintaan maaf kepada, dan itu kan sebenarnya penghakiman. Itu juga ya? itu menarik ya. Sebenarnya gini. Nanti akan balik lagi, gua akan balik lagi ke Bu Mega tadi ya. 17 rekomendasi kalau gue ngelihat 17 rekomendasi itu menggambarkan sikap korektif. Sikap korektif dari PDIP yang dipimpin oleh Bu Mega terhadap situasi yang terjadi saat ini, termasuk korektif terutama terhadap kekuasaan, ya makanya mengingatkan proses pembuatan undang-undang apa segala macam ya. Nah jadi ini adalah sikap korektif. Nah sisanya kayaknya relatif ini Mbak ya. Ini ada juga sih maksudnya hal-hal detail ya. Seperti Rakernas Partai korektif ya, menolak penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan, yang perubahan UUMK, kemudian ke bawahnya itu etika penyalahgunaan sumber daya negara, TNI Polri, artinya kan itu jangan sampai dwi fungsi itu kembali lagi gitu kan. Jadi itu harus dipisahkan karena kan sempat ada semacam sudah ada semacam inklinasi bahwa TNI aktif boleh memegang posisi. Nah itu, jadi ini sikap ini 17 ini adalah menunjukkan sikap korektif. Karena kenapa korektif? Karena ya PDIP selama ini menjadi pendukung utama pemerintahan Presiden Jokowi, ya kan? Jadi kalau misalnya pemerintahan Presiden Jokowi dikritik dan dianggap ada yang menyeleweng, ya itu PDIP ikut membantu memungkinkan ya, memungkinkan. Jadi hasil Rakernas ini cukup keras ya Mbak ya, maksudku. Cukup keras, sikap korektif tadi. Nah, bawa lagi turun lagi Sementara yang tadi yang soal konstitusi tuh yang tidak bekerja sama dengan pihak-pihak yang tidak ada tuh lagi. Terus. Yang ini pemanasan global apa segala macam kata Mas Gali, concernnya Bu Mega saat ini ya. Oke. UKT ya kan? Ibu Kota Nusantara memperhatikan kemampuan keuangan negara, mendesak pemerintah menyelesaikan sengketa tanah adat, tidak menghentikan juga tidak atau tidak mengkoreksi tadi juga. Alasannya Mas Gajah karena kan sudah jadi undang-undang. Meskipun sudah terlanjur, maka kalau ada misalnya ada kondisi keuangan negara tidak memungkinkan, ya itu tidak menjadi prioritas, kira-kira seperti itulah. Apalagi kan nanti ada program membutuhkan dana besar seperti makan bergizi ya, sekarang namanya baru ya. Dan di poin 17 Mbak, Rakernas kelima partai setelah mendengarkan pandangan umum DPD Perjuangan se-Indonesia memohon kesediaan kembali Ibu Megawati untuk dapat diangkat ya. Dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Ya. Dan pidato penutupnya Bu Mega kan juga mengatakan bahwa belum memutuskan ada di mana. Ada di dalam atau di luar pemerintahan Presiden terpilih Prabowo. Ya, pelan-pelan itu nanti dulu. Ya. Apa yang maknanya? Ini yang baca Mega. Lo mau nanya itu kan? Mbak Puan.
Mbak Puan, Ya, Mbak Puan. Apa spesialnya? Ini kan kritik, Hal-hal kritik banyak keras kritik, ini banyak yang baca kritik, Mbak Puan. banyak kritik yang harus dibaca oleh Mbak Puan. Menentukan siapa yang membacakan pasti itu adalah persetujuan dari Ibu Ketua Umum kan. Sementara Persetujuan atau permintaan? Bisa dua-duanya. apapun mau diminta atau enggak, kalau Bu Mega nggak setuju kan siapapun nggak bisa baca ya kan. Iya. Tapi orang selama ini melihat Mbak Puan itu adalah orang yang sepertinya sibuk membangun jembatan komunikasi dengan yang lain. Bahkan kemarin waktu di World Water Forum kan juga ada tuh foto berdua bertemu dengan Presiden Jokowi, tersenyum apa segala macam, ya kan? Nggak ada barrier ya. Beredar juga rumors politik bahwa Mbak Puan itu ingin menjalin hubungan dengan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo ya. Seperti layaknya dulu Pak Taufik menjalin hubungan dengan Pak SBY. Seperti itu. Nah, tapi dengan Mbak Puan membacakan 17 rekomendasi yang sebagian besar lumayan keras, ya kan? Itu kan artinya Ibu Mega dan PDIP itu seperti memagari, ya. Mbak Puan sebagai membacakan itu menjadi bagian dari sikap tegas dari PDIP. Tidak bisa di luar itu. Kan kira-kira seperti itu. Ya. Sehingga kalau misalnya ada yang menuduh misalnya, oh Mbak Puan ini main mata nih sama ini. Ya mungkin Mbak Puan akan bisa bilang, oh enggak tuh, saya loh yang membacakan 17 rekomendasi ini. Dan ini adalah hasil dari Rakernas. Iya. Kira-kira seperti itu. Jadi menariknya tuh di situ. Oke. Kalau memang ada tesisnya tadi Mbak Uni, Mbak Puan selama ini bukan hanya saya, tapi masyarakat kan melihatnya Mbak Puan tuh katanya yang membangun jembatan lah. Apakah dengan membacakan 17 rekomendasi yang cukup keras ini, jembatan yang mulai dibangun, batanya sudah mulai disusun, rangkanya sudah mulai dilas, itu akan roboh, Mbak? Mungkin untuk ke satu jurusan ke Presiden Jokowi mungkin ya, tapi saya rasa yang lainnya enggak. Dan menurut saya alasan mengapa Ibu Mega di pidato penutupannya itu mengatakan bahwa posisi politik dari PDIP tidak bisa dong ditentukan sekarang, nanti ya. Itu juga bagian dari mengatur posisi PDIP untuk tidak secara diametral berseberangan dengan partai-partai politik lain yang kebetulan mendukung, atau bukan kebetulan ya, yang mendukung Presiden Jokowi dan di kubu Pak Prabowo. Karena PDIP kan juga berkepentingan untuk pilkada November. Kan kita tahu bahwa antara yang nasional dengan yang pilkada itu different game. Jaka sembung ya. Iya, different game, bisa bermusuhan atau berbeda di atas, tetapi ketika di pilkada itu bisa berkoalisi. Nah, kalau dan tidak melunturkan kemarahan satu sama lain atau penetapan hati satu sama lain gitu, Mbak ya? Iya, saya ngelihat bahwa Bu Mega tidak akan menentukan sikap politik PDIP di dalam atau di luar pemerintahan. Nunggu nanti, saya rasa sesudah pilkada ya November. Karena kalau sekarang PDIP masih perlu tuh untuk berkoalisi dengan berbagai partai politik yang ada di kubu seberang gitu. Jadi itu saya anggap itulah alasan mengapa itu tidak disampaikan. Artinya Ibu Mega itu kesel-keselnya dia, mungkin sesakit-sakit hatinya, dia masih ada ruang yang tidak digunakan oleh Bu Mega untuk kemudian memusuhi atau bermusuhan atau berpisah jalan dengan partai-partai, dengan pihak yang mendukung Prabowo dan Gibran gitu. Jadi karena dengan dia Jokowi dan memikirkan dengan Jokowi, saya rasa itu lebih personal ya, dengan Gibran juga. Tapi sama yang lain Bu Mega nggak mau personal, this is politik. Iya. Nah, kembali ke jembatan yang coba dibangun oleh Mbak Puan yang tadi ya, Mbak Uni udah kasih analisa lah bagaimana jembatan ini bisa, yang udah dibangun gitu ya, mencoba dibangun itu bisa saja rusak dengan pembacaan Rakernas inilah.
Tapi dengan Puan membaca dengan Puan 17 membacakan 17 rekomendasi. rekomendasi. Meskipun juga mungkin orang yang mendengar juga tahu ini hanya bagian dari penugasan ya dari partai ya. Tapi kan berarti intinya ada 2 kolam nih Mbak besar. Kolam oposisi, 1 kolam jembatan. Dari mood dan tone Rakernas kemarin, kolam mana yang menurut Mbak Uni lebih dominan terpancar? Kolam yang berada di luar pemerintahan. PDIP, Bu Mega akan membawa PDIP ada di. Jadi Bu Mega kan juga bilang di awal, sebenarnya tidak ada istilah oposisi atau koalisi dalam sistem pemerintahan presidensil. Kalau parlementer iya, yang di presidensil itu istilahnya itu bermitra ya. Nah jadi di luar pemerintahan mungkin seperti yang terjadi di eranya Presiden SBY, ya kan? Sekali lagi antara pusat sama daerah kan bisa berbeda, gitu loh. Jadi tidak dalam posisi yang oposisi. Jadi kalau misalnya ada keputusan pemerintah yang baik, program yang baik, bisa saja PDIP mendukung di parlemen ya. Tapi kalau tidak, bisa juga tidak. Tapi kritis, jadi mengawal dengan kritis. Dan menurut saya, menurut saya, PDIP itu pada saat menjadi di luar pemerintahan, itu kinerjanya bagus loh. Kita perlu ada orang atau partai politik yang di luar pemerintahan. Jadi kalau misalnya PDIP dan PKS ada di luar pemerintahan Presiden Prabowo, menurut saya bagus. Karena berarti ada kontrol. Bayangin kalau ternyata semua partai politik masuk bergabung, itu kan seperti kayak Orde Baru. DPR cuma menjadi cap stempel kan? Ada lagunya Iwan Fals atau lagunya siapa tuh? Ya, yang ya udah rubber stamp. Apa aja yang diajukan oleh eksekutif diikutin gitu kan? Artinya agak percuma dong omongan Bu Mega yang ini, yang aku kutip ya. Lah ini kan juga sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan gitu kan. Lah iya lo enak aja kalau menit ini saya ngomong hihihi, kan harus dihitung secara politik. Ini kan pasti wartawan yang ditunggu. Tadi pagi saya baca Kompas gitu, aku sambil sarapan. Semuanya berharap ya. Kemarin itu Bu Mega ngomong ya. Itu aku bilang enak aja, gua mainin dulu dong. Itu ya itu menunggu pilkada November. Karena jadi bagian dari strategi ya. Jadi karena di berbagai. Tapi moodnya nggak akan jauh beda dari yang diperkirakan bahwa tetap akan ada di luar ini, Mbak. Saya tanya ke beberapa orang, termasuk yang Mas Ganjar. On the record adalah Mas Ganjar ya. Jadi ini bukan gibah guys ya. Nanti nonton di Real Talk with Uni Lubis di ADN Times itu mengatakan bahwa bahkan Mas Ganjar di situ mengatakan, saya kan tanya gini, berapa persen keyakinan Anda dengan melihat berada di Rakernas kemarin antara apa yang disampaikan oleh Bu Mega ke publik, rekomendasi, Anda ngobrol behind the scene segala macam bahwa Bu Mega akan membawa PDIP di luar pemerintahan. Dia mengatakan 80%. Ya nggak tahu ya, nanti kita lihat. Tapi sekali lagi ini saya mengutip Mas Ganjar. Kenapa saya wawancara Mas Ganjar? Ya sebelumnya saya mengecek kepada beberapa orang apakah Mas Ganjar masih berkomunikasi intensif dengan Ibu Mega sesudah selesai Pilpres. Dan saya juga bertanya kepada Mas Ganjar, seberapa intens Anda berkomunikasi dengan Bu Mega. Bahwa kemarin di Rakernas dia ditempatkan di posisi yang terhormat di depan, diapit oleh Ketua Umum dan Puan. Saya rasa itu menunjukkan indikasi, karena kan sebetulnya dia nggak punya posisi di struktur PDIP ya. Kecuali sebagai capres yang sudah kalah ya. Nah jadi lebih strategis posisi duduknya dibanding even Pak Tri Sutrisno gitu lah ya. Yang agak jauh gitu. Jadi dia benar-benar di center ya. Di center banget. Artinya kan Bu Mega masih menganggap bahwa masih menghargai Mas Ganjar dan Profesor Mahfud sebagai figur representasi dari PDIP di Pilpres 2024. Nah, saya cek juga ke beberapa
elit PDIP yang lain mereka masih berkomunikasi. Jadi ya saya nggak tahu apakah statement 80% nanti kita cek di kongres PDIP ya Tahun depan apakah yang jelas besar kemungkinan Ibu Mega baru akan menentukan sikap politik PDIP di dalam atau di luar pemerintahan itu sesudah selesai proses pilkada. Oke, jadi ini semua strategi ditunggu karena menanti bagaimana komposisi kandidasi pilkada, karena di situ pasti akan ada negosiasi yang ya Mbak ya, tukar tambah ya, apa segala macam di level di daerah. dan nggak mungkin bisa berdiri sendiri gitu kan, kecuali di daerah-daerah yang memang menjadi kekuasaan kayak di Bali gitu, mungkin bisa lah PDIP banyak bisa tapi punya kita kandidat juga harus sendiri. tanya, kemarin kan Bali kan flop. Itu kan presidennya, partainya tetap paten. Makanya ya. Jadi apakah misalnya PDIP masih mayoritas di Bali ya kan, atau di bagian Indonesia Timur dan segala macam ya? Iya. Kembali ke ini Mbak, tadi Bu Mega yang mengatakan tadi kita tukeran aja deh. Puan saya ketua DPR, Mbak Puan ketua umum gitu ya. Dan ini menimbulkan keriuhan di mana-mana. Saya tuh langsung lihat Mbak, wih, Bu Mega ketua DPR. Gue langsung buka Wikipedia, lihat Nancy Pelosi. Ya udah. Nancy Pelosi itu Mbak terakhir jadi ketua DPR tuh 2023 kan? Iya. Umurnya tuh nggak berapa Mbak? Waktu dia ketua DPR ya, 83 tahun. Perempuan. Tapi dia dari sebelumnya. Iya, maksudku. Jadi dia ada di situ terus sampai berapa puluh tahun. Iya, dari tahun 2007 kawan. Ya, tapi pertanyaannya kenapa Bu Mega selama ini tidak seperti itu? Kan padahal Bu Mega bisa juga jadi caleg. Padahal aku pikir, ya juga ya Bu Mega kalau ketua DPR tuh paten juga sebenarnya kan ya, Mbak? Iya. Maksudku nggak, tapi kemudian pertanyaannya kenapa Bu Mega tidak menjadi caleg? Iya. Iya bener juga ya kan, nggak mungkin tiba-tiba. Kalau memang Bu Mega mau di DPR, dan pastilah kalau Bu Mega di DPR dan lolos ke DPR, ya pastilah ketua DPR-nya adalah Bu Mega, karena kalau memang PDIP nomor 1. Iya. Tapi pertanyaannya kan kenapa itu enggak? Iya, harusnya jadi caleg dulu. Jadi kalau Nancy Pelosi emang dari awal dia memang semangat. Ada di legislatif. Iya Mbak, tapi maksudku apa ini sih Mbak, Bu Mega bicara kayak gitu tuh dari pikiran Mbak Uni itu ya just joking biasa aja, atau Bu Mega sendiri pengen menunjukkan sesuatu sih ke publik? Mungkin testing the water ya. Bagaimana reaksi, kan itu di pembukaan. Ya, di pembukaan pidatonya seperti itu. Lalu publik menganalisa, dan hampir semuanya saya lihat punya kesimpulan seperti kamu, bahwa Bu Mega menyiapkan bahwa regenerasi dari Bu Mega adalah ke Puan Maharani. Tapi saya tidak tahu dinamika yang ada di dalam selama 3 hari. Kemudian rekomendasinya adalah di nomor 17 itu. Masih tetap meminta Bu Mega untuk menjadi ketua. Meskipun itu sudah sangat terprediksi bahwa PDI akan seperti itu kan, tergantung yang di mandatarisnya kan. Ya, artinya mungkin saja Bu Mega sedang melempar semacam testing the water, nggak cuma ke publik tapi ke internal PDIP sendiri. Mungkin nggak Mbak? Mungkin nggak nih? Ini juga jadi Aku nggak mau berandai-andai loh. Iya. Pokoknya kita tuh bahwa Bu Mega ngomong kayak gini, tapi rekomendasi nomor 17-nya itu. Itu aja. Aku sih menilai rekomendasi nomor 17 itu memang udah wis waya. Udah given sepatutnya, dan udah itu nggak mungkin ada perdebatan. Ini agak sama seperti tahun 97 Golkar mencalonkan kembali Pak Harto. Kan tergantung Pak Hartonya, kalau Pak Hartonya merasa mau. Makanya saya bilang iya kan, nggak wis tua pikun peot apa dulu. Terus terang di Twitter ada yang komen, jadi Mbak Uni gimana nih PDIP ribut, dia mungkin nonton kita. Gue mau nanya bagian itu juga. Gue tau gak gue jawabnya apa? Gue jawabnya sekarang, gue jawab juga ya. Ya April 2025 kan masih lama. Iya. Anything can happen. Atau mungkin gini ya Mbak, misalnya ini juga jadi, kalau dulu kita tahu kan Mas Ganjar tuh dapat boarding pass dari Bu Mega setelah lolos ujian let's say Piala Dunia U20. Sikapnya yang kemudian berseberangan dengan Pak Jokowi akhirnya diganjar tiket. Mungkin nggak ini juga pola yang agak mirip
diberikan kepada Mbak Puan bahwa ini testing untuk Puan tahan nggak godaan jembatan ini Setuju. untuk mendapatkan boarding Setuju. pass. Bu Mega ingin siapapun penggantinya minimal bisa seteguh dia dalam memimpin PDIP. Ya. Tapi ini kritik kepada PDIP juga yang saya ngomong di media sosial. PDIP itu kalau jadi oposisi itu pro rakyat banget. Tapi hampir 10 tahun ini PDIP kurang pro rakyat di kekuasaan karena dia menjadi pendukung dari oligarki. Termasuk ke undang-undang yang dianggap dan dikritik keras oleh rakyat, termasuk revisi undang-undang KPK yang membuat pelemahan KPK. Itu kan semuanya bisa lolos karena PDIP yang menjadi jangkarnya koalisi partai politik pendukung Presiden Jokowi gitu ya. Jadi ini Ketua kelasnya itu PDI ketua lah. kelasnya PDIP gitu ya. Kalau Jadi ketua yang kelas nggak berjuang setuju banget. bisa bubar tuh Bener. undang-undang juga tuh Mbak ya. Berjuang. Jadi ini ya PDIP kemarin saya ngelihat wah nyinggung RU penyiaran. Pokoknya pro rakyat banget lah yang 17 itu. Iya, ada Aiman pula di. Ada apa segala tapi ya kemarin kemarin ya. Jadi ini makanya istilahnya itu melakukan self corrective. Nah, jadi menurut Mbak Uni juga bahwa ini juga jadi ajang ujian bagi Mbak Puan untuk bisa mendapatkan. Jadi tes ujiannya itu ada di sini. Lu tahan apa enggak? Ya, menurut saya ya. Atau siapapun nanti dilihat ada figur siapapun yang kira-kira bisa mendapatkan posisi seperti itu, menunjukkan posisi yang bisa membuat meneruskan legacy dari sikap politiknya Ibu Mega. Dan itu kan bisa Mbak Puan, bisa siapapun. Iya. Nah, Mbak, kalau kita lihat kan pidato Bu Mega yang panjang lebar termasuk hasil rakernas tuh ya itu juga inilah rosonya Bu Mega ada di situ semua lah kita lihat. Artinya kan kode-kode banyak nih Mbak. Kode ke Pak Jokowi ada, kode kepada tadi fraksi ada, kode macam-macam lah. Selama ini kalau dari pengamatan Mbak Uni kan udah kenal Bu Mega lama sekali. Aduh udah lama, gue tuh merasa nggak dikenal Bu Mega lah. Pernah wawancara, tapi saya rasa udah lama sekali nggak ada mengikuti hubungan. Bu Mega kan sejak jadi wartawan kepresidenan. Pada saat Bu Mega jadi presiden, saya hampir selalu ada di pesawat kepresidenan. Exactly, maksud gue Mbak Uni udah lama, tapi sekarang ada wartawan yang lebih dekat sama Bu Mega. Iya kayak gini deh, gue merasa ada kenal. Ada pemret yang lebih dekat sama Bu Mega. Gue merasa kenal sama Pak Jokowi karena gue dulu wartawan istana, wartawan balai kota. Tapi kan belum tentu Pak Jokowi juga merasa dekat sama gue gitu loh. Bener. Tapi kan polanya gue ngerti lah. Yeah. Nah dari dulu kode-kode Bu Mega ini, kalau dalam pidato, dalam mimik, dalam gestur, itu biasanya kode-kodenya itu sejalan nggak dengan realitanya. Kalau Pak Jokowi kemarin kita udah bahas kan, sering banget kita bahas Pak Jokowi ini kan kalau bahasa motor mak-mak ini kan sen kiri belok kanan, kadang-kadang kodenya ini jadinya anak yang lain. Kalau Bu Mega itu antara kode dan realita kalau bandingannya dengan Presiden Jokowi, relatifly Bu Mega itu lebih sesuai antara apa yang disampaikan dengan realitanya. Mungkin hal yang bisa membuat Bu Mega akhirnya harus menyesuaikan diri atau berkompromi adalah kalau itu ya tentu menyangkut keluarganya ya. Nggak perlu dibahas lagi ya bisa ini ya. Ya kan? Tuh? Jadi bagaimanapun at the end of the day ya kalau pada saat itu harus dihadapkan dengan situasi yang dialami yang berkaitan dengan keluarga, ya sekeras apapun orang kan akhirnya harus bisa berkompromi ya. Tapi sejauh ini saya melihat Bu Mega sebagai orang yang teguh, konsisten, berani untuk nggak enak, hidup sengsara. Kan kalau ingat zaman waktu Bu Mega bikin PDIP di awal itu, kalau dengar dari senior PDIP tuh sampai kadang Bu Mega tuh ketemu berkunjung ke rumah sesama PDIP, pendiri PDIP itu kayak diam-diam, harus sembunyi-sembunyi karena waktu itu masih di eranya Soeharto ya. Artinya pernah mengalami situasi seperti itu. Ibu Meganya ya. Tapi apakah yang lain
termasuk keluarganya, anak-anaknya pernah mengalami situasi seperti itu, seperti yang dialami oleh Bu Mega. Nah, apakah semua orang dekatnya siap untuk sengsara, keluar dari comfort zone, seperti yang disampaikan oleh Ibu Mega kemarin kan? Siap nggak keluar dari comfort zone? Iya. Ya kan, yang mungkin mereka dialami oleh semua orang rata-rata PDIP 10 tahun ini. Artinya kenikmatanmu sebagai bagian dari kekuasaan itu harus kau tanggalkan. Siap nggak? Kan ada kata itu. Iya. Jadi Bu Mega artinya ketika Bu Mega men-challenge, Bu Meganya siap kan? ya. Dia men-challenge apakah orang lain termasuk orang di sekitarnya siap nggak meninggalkan zona nyaman itu. Dan sebagai jurnalis yang lama mengamati mengikuti Bu Mega, Mbak Uni melihat kodenya Bu Mega itu relatif sejalan dengan realita dan sikap politiknya. Saya ngelihat Bu politiknya. Mega tuh, ya sekarang Bu Mega udah usianya berapa ya? Saya rasa Bu Mega udah nggak ada satu-satunya mungkin yang diharapkan, yang diinginkan oleh Bu Mega adalah PDIP ini selamat melalui badai, tetap nomor 1 di pemilu, mungkin yang menang capresnya mungkin nomor 2 prioritasnya, tapi yang penting PDIP-nya husnul khotimah. Sebetulnya kan Bu Mega udah kayak gitu. Mungkin yang masih punya ambisi-ambisi ini kan yang lebih muda-mudanya kan. Tapi Bu Meganya sendiri kan sebetulnya mau ngapain coba? Ya kan? Nyatanya Bu Mega nggak nyapres. 2 periode, 3 periode mencapreskan yang bukan keluarga. Mencapreskan Pak Jokowi 2 periode, kemudian Ganjar. Meskipun Puan juga sempat dibahas di mana-mana juga ingin menjadi capres, tapi kan at the end of the day Bu Mega bersikap rasional kan? Ya. Meskipun banyak juga yang nggak setuju dengan pencapresan Ganjar bahkan di dalam. Ya. Nah jadi menurut saya sih itu, dia sekarang nomor 1 adalah gimana membawa PDIP ini selamat mengarungi badai. Ada istilah katanya dihianati oleh orang yang dibesarkan, misalnya ya. Jadi didukung sejak jadi wali kota. Itu udah bukan kode lagi tuh Mbak ya. Jadi ini kayak Bu Mega tuh kalau di pesawat itu kaptennya tuh bilang fasten your seat belt and brace for impact. Gitu kurang lebih gitu ya. Lu siap-siap aja Dinda. Gitu. Nah, tapi kita lihat. Makanya kan kita lihat bagaimana nih yang paling dekat kita lihat nih gimana ketua fraksi Utut menindaklanjuti pidato itu. Terutama berkaitan dengan proses dua undang-undang itu. MK dan penyiaran. Itu udah ini ya, clear ya. Clear. Sikapnya ya. Clear. Tapi hak angket nggak disebutin lagi yang Bu Mega tuh. Ya mungkin udah rasional. Mas Ganjar sendiri mengatakan ya saya sudah mengucapkan selamat kepada presiden terpilih. Tapi proses itu harus dilakukan, bahwa ternyata secara hukum tidak salah. Ya sudah. Nah Mbak, yang oke deh, kita keluar arena rakernas ya. Ini masih dalam topik yang sama. Kok agak lama kita padahal cuma berdua? Enggak, gue pengen menggali aja seru. Lu mau bagi 2 ya ini ya? Enggak, buat stok konten ya. Kagak, ini masih satu konten. Kita ngelihat Pak Jokowi at the same time bawa ajan atas di Jogja. Padahal gue lagi di Jogja gitu. Tau gitu gue ini ke ya lewat di Malioboro. Padahal gue tuh ke daerah Gedung Agung, tapi gue ke seberangnya Gedung Agung, Beringharjo. Benteng Frederberg. Karena kan baru direnovasi, ada festival Merdeka Belajar. Oh, Pak Nadiem punya festival. Pengen ngelihat, saya kan sudah direnovasi seperti. Terakhir saya ke sana tahun 2007. Bayangin gue hampir setiap 2 bulan ke Jogja. Nggak ke benteng itu ya, karena setiap kali ke Jogja aku ada males ke Malioboro, macet. Iya, dan itulah udah ketebak lah barang-barangnya. Ya, kayak begitulah. Tapi Ari suka. Pak Jokowi, Ari suka ke Jogja karena banyak ketemu saudaranya. Siapa? Katanya pedagang-pedagang di Malioboro banyak orang Padang itu ya. Oh iya, bener kan? Iya, jadi udah pakai. Jadi lebih laku bahasa Padang dibanding bahasa Jawa. Ada temanku Mbak, orang Betawi asli. Kan dia berpikir bahwa dia ke Jogja itu kalau nawar-nawar di Malioboro pakai bahasa Jawa itu lebih dapat murah ya. Kadang-kadang suka ngaco juga kawan. Yuyu, iki bropo, gak bilang salah.
Niki Pinten, Niki Piro, lu ngaco Iki Broko. Pinten. Lu jangan semua bahasa Indonesia lu ganti lu jadi bahasa Jawa. Tapi ya kalau pembeli di Malioboro kadang-kadang suka ini, ada teman gue cerita ya. Jadi dia beli dibilangin bahwa belanja di Malioboro itu nawarnya tuh harus 50% gitu katanya kan. Jadi ini tips and trick ya. Dia Harus ini kan hadis ada ya. barang, ada yang kayak apa namanya, yang dijalin-jalin itu ya, yang dari benang-benang itu yang untuk tempat lampu atau apa gitu kan. Terus dia tawar, ini harganya berapa? Terus dia bilang harganya 50.000. Nah, 20.000 ya katanya. Terus katanya jualnya, Mbak saya kasih 20.000, mau nggak untuk bikin ini? Speechless. Iya sih, emang susah. Jadi kau jangan sadis-sadis lah. Jangan ya sadis-sadis. Kan? Kasih Ini lah mikro, energi. Iya, mikro karena UMKM. efek ekonominya tinggi loh. Yeah. Iya, dan jangan-jangan itu kan nggak pakai BPJS Ketenagakerjaan, ente kerja di perusahaan punya BPJS ente, ya kan? Nah, kembali Mbak. Kembali Ke Pak Jokowi si raja simbol juga. Bu Mega juga pakai simbol banyak. Pak Jokowi juga nggak peduli ya. Raja simbol juga. Dengan main-main sama Jan Main sama Jan Etes, terus bagi-bagi sembako ke masyarakat tetep. di Jogja pula. Di Jogja pula. Apa yang mau ditunjukin Pak Jokowi menurut? Ya Pak Jokowi ingin At the menunjukkan same bahwa time. dia nggak peduli. Jadi nothing serious happen. Dan dianggap bahwa Rakernas PDIP apapun yang keluar itu nggak berpengaruh buat dia, karena dia sibuk dengan urusannya sendiri, termasuk dengan Jan Etes. Saya rasa Pak Jokowi ingin hari ini wartawan istana, karena ada peluncuran GovTech itu pada liputan, pada termasuk wartawan IDN Times yang notabene belum libur ya Sabtu Minggu karena dia ngeliput Rakernas ya, tapi kemudian dia wartawan istana. Jadi karena mendengar ada itu dan berharap ada doorstop, lo kan pernah wartawan istana kan? Itu Tentu justru hal the yang real pertama news adalah doorstop ya, di doorstop pilar. itu, ternyata nggak ada kesempatan doorstop. Jadi mungkin Pak Jokowi juga sedang menjaga supaya responsnya itu bukan respon kalimat kata-kata, tapi yang Kode, yang kemarin itu, yang bahwa ya dia santai. Jadi yang sini lagi kayak sangat serius nih 3 hari ya. Termasuk 17 rekomendasinya itu kan sebetulnya sebagian besar tuh mengarah kepada kekuasaan kan. Iya, mengandung kemarahan juga. Kemarahan, terhianati, mengingatkan jangan sampai terjadi lagi, termasuk ke regenerasi memastikan bahwa nggak akan kejadian lagi lah ke kader-kader, memilih kader yang seperti itu, kira-kira kayak gitu kan. Tapi Pak Jokowi santai aja. Ya saya rasa itu sikap yang jelas ya. Makanya mungkin hari ini Pak Jokowi nggak usah saya ngomong gitu kan, sudah ditunjukkan dengan sikap ya. Itu cara raja-raja simbol ini Mbak. Tapi politik kita emang nggak bisa dilepasin dari simbol-simbol itu Mbak ya. Lah kamu aja pernah nanya sama gue. Apa artinya bahwa ketua umum partai ini duduknya agak jauh dari Prabowo? Gue bilang ini menganalisa berdasarkan posisi duduk. Nah, ini masuk ke topik berikutnya. Soal Prabowo. Really?